Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Kalyanamita. Sukihontu Bapak Ibu serta Kalyanamita sekalian, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana yang disiarkan secara langsung di Dhammasala Dhamawihari Bodhi Studies hari ini hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Izinkan saya, Kim Popi, untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, di antaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan Dana Parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk tercapainya Magga, Phala, dan Nibbana. Pada pagi hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Brahma Jala Sutta beserta komentarnya bagian ke-6, Sila Minor. Sambil menunggu Kalyanamita lainnya untuk ikut bergabung, mari izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini 1 Maret 2026 pukul 10.50 WIB hingga selesai dan registrasi ulang ditutup pukul 13 WIB. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah. Sebagai bentuk apresiasi, bagi para peserta yang berhasil mendonorkan darah akan mendapatkan paket sembako dibagikan khusus untuk para pendonor pada bulan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. DBS membuka kesempatan bagi Kalyanamita untuk bergabung dalam tim Wewaca. Wewaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, silakan mendaftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi saudara Budiman Butopo dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru kelas perdana 8 Maret 2026 minggu depan. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas Rahula usia Batita, kelas Sada usia PG hingga TK, kelas Wirya usia SD kelas 1 hingga 3, kelas Sati usia SD kelas 4 hingga 6, kelas Samadi usia SMP kelas 1 hingga 2, kelas Panya usia SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1, serta Dhamma Gawesi usia SMA kelas 2 hingga 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Dhammanusari menjadi pilihan yang tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya 0812 1999 2011. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa dana paket permata yang dihimpun tiap perayaan Waisak ataupun Katina telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi Biku Sangga dan Pabacita. Untuk itu, kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan Kalyanamita semua, sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan Biku Sangga serta Pabacita dapat dijalankan dengan baik. Penyaluran dana paket permata tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini.
Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, DBS menyampaikan anumodana atas kebajikan dana paket permata yang dihimpun dari umat DBS pada perayaan Waisak dan Katina yang lalu. Melalui dana paket permata ini, sejumlah biku sangga serta pabacita telah menjalankan medical check-up serta berbagai tindak lanjut medis yang diperlukan sehingga kondisi kesehatan menjadi berangsur pulih dan membaik. Ungkapan terima kasih atas dana paket permata dari biku sangga dan pabacita tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan beberapa tata tertib. Bagi kalian Namita yang berada di DBS, kami menghimbau untuk selalu menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda selalu dalam mode silent dan meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutupi kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Dan bagi yang bergabung lewat Zoom meeting, kalian Namita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk yang layak dan pantas serta tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh sukacita dan perhatian, tidak menyalakan TV dan tidak sambil makan dan minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan memastikan audio dalam keadaan mute selama kelas berlangsung. Dan bagi peserta yang dirasa tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran Sayadaw Keminda, mari kita persiapkan batin dan jasmani untuk mendengarkan Dhamma Desana. Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar kalian Namita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik.
Kepada Kalyanamita, mari kita semua berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda. Wandami Seado, Wandami Seale, selamat datang di kelas Pariyatti Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seado dan Seale selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalyanamita dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianwah. Mohon agar Seado berkenan untuk membimbing kami semua dalam melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianwah kami persilakan. Wandami Sayado, Wandami Sayale, Sukihontu, Ibu, Bapa, dan sahabat Dhamma, dengan bersikap anjali dan penuh rasa hormat, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama
Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me silam nibbanasa pacayo hotu Sarane nasa Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Sugi Hontu Seale Upasaka dan Upasika sekalian, kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 ya. Saya akan melanjutkan topik pembahasan, bukan pembahasan sebenarnya, saya inginnya itu hanya membacakan, menyampaikan apa yang ada di kitab suci gitu. Tetapi juga saya sadar bahwa kadang bagi yang tidak terbiasa mendengarkan kitab suci, itu memahaminya sulit ya untuk memahaminya. Itulah mengapa mungkin di beberapa bagian saya akan menyampaikan ulasannya, penjelasannya begitu. Topiknya masih di Brahmajala Sutta. Ini sutta ini sangat menarik ya, sangat menarik. Bahkan juga harusnya sutta yang kedua nanti setelah ini itu namanya Sutta Samenyapala Sutta. Itu adalah buah tentang buah kebikuan, manfaat dari menjadi biku atau menjadi pertapa itu apa gitu. Itu diuraikan dengan sangat baik. Mudah-mudahan kita nanti bisa juga mempelajari sutta tersebut ya. Nah, hari ini adalah kelas yang ke-6 untuk Brahmajala Sutta ya. Topiknya adalah bagian pendek tentang sila. Jadi di sini nanti Anda akan melihat atau mungkin baru terbuka wawasan Anda bahwa ternyata menurut Buddha praktek sila itu sangat minor. Menurut Buddha ini praktek yang remeh-temeh. Praktek sila itu praktek yang tidak signifikan gitu ya. Nah, tapi apa maksud dari pernyataan Buddha itu? Maka dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kita masih masuk ke paragraf ke-7 dari sutta tersebut yang berbunyi seperti yang ada di layar. Wahai para biku, ini hanya merupakan sila yang remeh dan tidak signifikan yang orang awam pada umumnya, akan berkata ketika mengucapkan pujian kepada Sang Tathagata. Dan wahai para biku, apakah sila yang hanya merupakan sila yang remeh dan tidak signifikan yang orang awam pada umumnya akan berkata ketika mengucapkan pujian kepada Sang Tathagata. Jadi ini mungkin untuk background story-nya yang bisa saya sampaikan. Karena pada masa itu ya sebenarnya bahkan pada zaman sekarang juga sama. Orang-orang itu taunya ya praktek sila gitu, itu udah yang terbaik begitu ya. Nah, tetapi di sini Buddha mengatakan bahwa hal itu sebenarnya adalah praktek yang remeh dan tidak signifikan gitu ya. Tapi sebelum saya bahas apa yang baru saja saya bacakan, saya ingin mengingatkan lagi bahwa di kelas yang terakhir kemarin itu sudah dijelaskan bahwa ketika ada orang lain mencela Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, kita seharusnya tidak marah. Ini kan nasihat yang bagus ya. Ya, nasihat yang bagus gitu. Kita tidak boleh marah kalau ada yang mencela gitu ya. Juga tidak boleh sedih ya. Jadi ini kan ajaran yang sangat damai ya, dan sangat berbeda gitu ya dengan yang ada begitu. Dan juga tidak boleh sakit hati sehubungan dengan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kita marah, sakit hati ya, tidak senang, apa yang akan terjadi? Apa manfaatnya bagi Anda kalau Anda tidak suka ada orang lain mencela agama Buddha? Yang nggak ada manfaatnya, yang ada hanya kerugian.
Jangan terus berpikir, loh kan saya melakukan ini demi membela agama Buddha, Dhamma dan Sangha. Enggak lah, enggak perlu dibela itu. Ya, kita tidak diajarkan untuk seperti itu gitu. Yang ada justru kerugian. Karena ketika Anda marah dan lain sebagainya tadi, kilesa Anda muncul, kotoran batin, hati Anda kotor, pikiran Anda kotor, dan itu akan menjadi hambatan, akan menyulitkan diri Anda sendiri. Ya, nah jadi akan menjadi hambatan bagi kemajuan spiritual Anda sendiri gitu. Bahkan Sang Buddha juga menyatakan jika ada orang lain mencela aku, Dhamma dan juga Sangha, kalau lalu kita menjadi marah atau tidak senang dan lain sebagainya itu tadi, maka apa akibatnya? Kita sebenarnya nggak bisa memahami kata-kata orang itu gitu. Apakah dia itu mengatakannya itu dengan baik atau dengan buruk? Mungkin dia mengatakannya dengan baik, tetapi karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan dia, maka dia menyampaikannya kurang pas. Tetapi dengan niat baik dia, kalau Anda itu tidak mendengarkannya dengan baik, Anda bisa keliru memahaminya, ya. Jadi Anda mempersepsikannya secara negatif, yang rugi Anda sendiri, ya. Nah makanya kalau Anda marah, Anda tidak bisa mendengarkan kata-kata mereka itu apakah sebenarnya kata-kata yang diucapkan dengan baik atau buruk, Anda nggak ngerti, ya. Nah coba Anda ingat-ingat ketika Anda benar-benar dikuasai oleh kemarahan itu, apakah Anda kalau sedang misalkan Anda suami istri, salah satu pihak marah kepada pasangannya gitu, kalau sedang bercakap-cakap, apakah yang marah bisa mendengarkan pasangannya itu? Enggak. Yang dia dengarkan emosinya, pikirannya sendiri yang dia dengarkan, yang ada di kepalanya yang dia dengarkan. Makanya pasangannya mau ngomong ini itu tetap aja marah, ya. Nah jadi lihatlah, ini nasihat Buddha yang bisa Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang sedang mencela Anda atau mencela orang yang Anda sayangi, Anda sukai, Anda juga nggak boleh marah sebenarnya. Terhadap Buddha, Dhamma, Sangha kalau dicela saja kita dinasehati untuk tidak boleh marah gitu, ya. Nah itulah mengapa saya seringkan mengatakan bahwa sejauh saya mempelajari kitab suci, kitab suci ini sangat konsisten, ya. Jadi tidak mengapresiasi kemunculan kotoran-kotoran batin. Nah, bahkan ada nasihat Sang Buddha begini, wahai para biku, jika orang lain mencela aku, Dhamma atau Sangha, kalian harus menjelaskan apa yang salah sebagai salah dengan berkata hal itu tidak benar dan lain sebagainya. Minggu lalu sudah saya sampaikan, ya. Ini saya hanya mengingatkannya, mengulang kembali supaya Anda paham bagaimana mengelola kehidupan Anda. Karena saya yakin di dalam kehidupan sehari-hari Anda banyak atau sering menemui hal-hal yang mirip dengan yang saya sampaikan tadi. Teman Anda mencela ini, mencela itu, dan lain sebagainya. Terus Anda ikut jengkel, marah, terbakar hati pikiran Anda. Terus manfaatnya bagi Anda apa kalau sudah begitu? Rugi. Anda tahu nggak kalau Anda marah, jengkel, hati Anda, pikiran Anda terbakar, ya, secara psikologis Anda hidup di neraka. Secara karma, kemarahan Anda, kejengkelan Anda, kesedihan Anda, emosi Anda itu secara karma itu adalah benih bagi Anda untuk nanti masuk ke neraka. Kan hubungan sebab akibatnya seperti itu, ya. Tidak bisa kemarahan membuat seseorang masuk surga, itu nggak bisa, ya. Kemarahan bukan jalan ke surga. Jadi tidak ada alasan misalkan, lu Bante saya ini kan marah gara-gara membela agama Buddha, kan harusnya masuk surga dong. Enggak. Enggak ada. Ya, mau membela Buddha, Dhamma, Sangha tapi dengan marah-marah, dengan atau bahkan mungkin dengan melakukan hal yang lebih fatal dari itu, terus Anda berpikir Anda masuk surga? Enggak juga. Kemarahan bukan jalan ke surga, kemarahan jalan ke neraka, ya. Kebencian jalan ke neraka. Nah, jadi kita diharapkan untuk bisa menjelaskannya dengan baik, bahwa faktanya tidak seperti itu dan lain sebagainya. Nah, bagaikan api yang berbalik setelah mencapai tepi air, jadi
Oh, air mencapai tepinya, kemudian kan airnya berbalik lagi gitu ya. Kata-kata celaan pun akan berbalik tepat di teks yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita harus menjelaskannya bahwa itu tidak benar ya, karena alasannya begini, itu tidak tepat, ini juga salah karena alasannya begini, dan seterusnya. Maka kita diibaratkan di dalam kitab komentarnya seperti air yang berbalik begitu ya. Jadi kita sudah berhasil menjelaskannya dengan baik. Selanjutnya kata-kata pujian mengikuti celaan tersebut, yaitu dengan ucapan kalian harus mengakui apa yang benar sebagai benar dengan berkata hal itu benar karena ini gitu ya. Nah, begitulah nasihat Sang Buddha ketika ada orang memuji Tiratana. Tapi ketika orang di luar Buddhisme memuji Sang Buddha, ya, nah ini poinnya dari topik pagi hari ini. Ketika orang di luar Buddhisme memuji Sang Buddha, mereka ini hanya memuji berkaitan dengan sila yang remeh dan tidak signifikan, karena sila yang mereka pahami adalah sila yang minor, sila yang kecil, sila yang dasar saja, ya. Jadi sila ini memiliki ukuran kecil, makanya disebut remeh. Jadi dalam praktek Buddhis, praktek sila ini ukurannya kecil menurut Buddha. Ya, lalu yang ukurannya besar apa? Nanti di akhir dari kelas ini akan saya sampaikan. Sila ini memiliki ukuran yang lebih rendah, makanya disebut tidak signifikan. Loh, kok bisa disebut begitu sila? Remeh dan tidak signifikan. Bukankah sila ini adalah ornamen mulia bagi seorang meditator? Ya, seperti yang guru-guru zaman dahulu katakan. Tolong tampilkan slide-nya. Sila ini ada di kitab suci. Sila adalah perhiasan seorang meditator. Sila adalah ornamen seorang meditator. Seorang meditator yang dihiasi dengan sila-sila mencapai posisi tertinggi karena ornamen yang disebut sila tersebut. Ini artinya sebenarnya sila sebagai perhiasan dan ornamen bagi meditator itu artinya adalah bahwa sila ini harus kita sempurnakan supaya meditasi kita itu berhasil. Jadi ini perhiasan bagi pikiran kita. Karena kalau sila kita ini masih kotor, ya, maka mustahil untuk bisa berhasil di dalam meditasi kita. Ya, nah oleh karena itulah bagi meditator sila ini perhiasannya yang harus ada, mutlak, wajib, ya, harus dimurnikan gitu. Nah bahkan juga Sang Buddha mengagungkan sila dan menyebutkannya di ratusan diskursus, seperti yang beliau katakan, oh jika seorang biku menginginkan seperti ini, saya ingin menjadi orang yang disayangi di dunia ini, disukai, dihargai dan dihormati bahkan oleh sesama biku, maka apa yang harus dia lakukan? Biku tersebut harus menyempurnakan sila-silanya. Jadi seorang biku yang silanya sempurna, yang silanya itu sudah dilatih dengan baik, akan disayangi oleh siapapun. Karena hal itu terpancar dari dalam hati dan pikirannya, begitu ya. Nah jadi poinnya adalah, lo kan Buddha memuji sila itu sedemikian luar biasanya, tapi kok kenapa di sisi lain sekarang dikatakan bahwa sila tersebut itu adalah hal yang remeh dan tidak signifikan gitu ya. Bahkan pujian-pujiannya misalkan seperti yang ada di layar. Bagai seorang burung jai betina yang menjaga telurnya, bagai yak yang menjaga ekornya, bagai orang yang melindungi putra kesayangannya, bagi orang yang melindungi mata tunggalnya, demikianlah biku-biku yang berperilaku sangat baik akan menjaga silanya. Hendaknya mereka yang berperilaku sangat baik selalu bersikap sopan. Jadi sila harus dijaga sedemikian rupa. Atau pujian lainnya dari Buddha, aroma bunga tidak menyebar melawan angin, benar ya? Ya, parfum wangi Anda yang mahal-mahal juga tidak menyebar melawan angin, iya kan? Tidak juga aroma cendana, mondokaki dan bunga melati, akan tetapi aroma orang-orang mulia menyebar melawan angin. Aroma orang yang berbudi luhur berembus ke semua penjuru. Ada aroma cendana ataupun mondokaki, kemudian teratai biru atau melati putih. Di antara aroma-aroma tersebut, aroma sila adalah yang tiada taranya.
Aroma ini tidak signifikan, yaitu aroma mondokaki dan cendana. Akan tetapi orang yang bermoral itu aromanya itu sangat signifikan. Kenapa? Karena sangat baik dan bisa berembus di antara para dewa, bahkan melawan angin. Maksudnya kalau orang bermoral itu tinggalnya di daerah timur, padahal anginnya sedang menuju ke barat, tetap aja jadi pembicaraan orang bijaksana di sisi yang lain. Paham ya maksudnya ya? Jadi aroma sila akan menyebar kemana-mana. Artinya orang yang bermoral, orang yang menjaga silanya itu akan menjadi teladan, ya, bahan cerita yang positif bagi siapapun, bahkan di penjuru yang berbeda arah anginnya, begitu ya. Nah, tapi aroma parfum Anda, aroma bunga tidak seperti itu gitu. Ada pujian lainnya, Mara tidak menemukan jalur para arahat yang silanya sempurna, yang hidup dengan kewaspadaan dan telah terbebas serta sepenuhnya memahami hal tersebut gitu. Pujian lainnya, dengan berlandaskan pada sila, seorang biku yang bijaksana, bersemangat dan cerdas, yang mengembangkan hati dan kebijaksanaannya, bisa melepaskan diri dari jalinan nafsu kehausan ini. Ya, nah sebenarnya ada banyak pujian dari Sang Buddha yang memuji tentang signifikansinya dari sila gitu. Tapi kok sekarang dikatakan sila nggak signifikan gitu, ya? Ini kan kalau orang yang nggak paham, nggak belajar, nggak buka kitab secara lengkap, kan bisa jadi bingung kan, bisa membingungkan mereka kan, ya? Nah. Sang Buddha menyampaikan dalam sutta ini bahwa sila ini remeh dan tidak signifikan itu karena dibandingkan dengan sila yang di atasnya, ya. Oleh karena sila tidak dapat menyamai konsentrasi. Kan latihan kita ada 3 kan, latihan sila, samadhi dan panya. Sila, samadhi itu bahasa Pali, tapi bahasa Indonesianya ternyata sudah ada di KBBI. Jadi KBBI kita ini terus berkembang, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang di kamus tersebut sudah ada kata samadhi, SEMADI, itu artinya konsentrasi. Jadi di terjemahan baru buku saya sudah mengganti konsentrasi dengan samadhi gitu. Ya, jadi latihan kita mudah-mudahan nanti di masa depan panya juga masuk KBBI. Jadi kenapa sila disebut tidak signifikan? Karena ya sila tidak dapat menyamai samadhi. Dan sebaliknya samadhi juga tidak dapat menyamai panya, tidak dapat menyamai kebijaksanaan gitu ya. Maka dibandingkan dengan yang di atasnya, sila yang lebih rendah dinamakan sila yang remeh ya. Sekarang ada pertanyaan, mengapa sila tidak bisa menyamai samadhi? Ya, saya mau menjelaskannya secara detail, kata kitabnya begitu. Jadi ini Yang Mulia Bante Buddhaghosa mengatakan begitu. Saya mau menjelaskannya secara detail. Setelah duduk di atas singgasana yang berukuran 1 yojana dan terbuat dari permata di pavilion yang luasnya 12 yojana yang dibangun dari permata di dekat pohon mangga kandamba di gerbang kota Sawadi, di tahun ke-7 sejak dari pencerahan sempurna beliau, Begawan, ingat nggak ketika Sang Buddha pertama kali sejak mengalami pencerahan sempurna kemudian pulang ke kerajaan Kapilawadu, ya, itu kan bertemu dengan anggota keluarganya. Apa yang beliau lakukan? Beliau mempertontonkan mukjizat ganda, ingat nggak? Yamaka Padiharya, yang berlangsung dengan cara yang seperti ini. Massa api keluar dari tubuh bagian atas, semburan api keluar dari tubuh bagian bawah. Massa api keluar dari setiap folikel rambut, jadi setiap lubang yang ditumbuhin rambut itu bisa keluar massa api gitu. Tapi pada saat yang dalam tanda kutip bersamaan, semburan air keluar dari setiap folikel rambut juga. Sepasang warna di antara 6 warna keluar dan sebagainya. Jadi mukjizat ganda tersebut itu
yang akhirnya menyebabkan hancurnya kesombongan dari orang-orang sesat yang menunjukkan persaingan di tengah kumpulan orang atas dorongan mereka sendiri. Jadi maksudnya begini, kan pada waktu itu banyak orang-orang sesat juga yang sombong ya, harga diri mengatakan bahwa ajaran mereka yang paling unggul dan lain dan seterusnya begitu. Termasuk juga pangeran-pangeran di kerajaan itu yang lebih tua dari Buddha itu kan juga nggak mau menemui Buddha ya. Nah, mukjizat ganda tadi kan ditunjukkan oleh Buddha itu semata-mata untuk menghancurkan kesombongan mereka tadi ya, demi kebaikan mereka tentu saja ya, demi kebaikan mereka. Karena kalau kesombongan ini tidak dihancurkan kan yang rugi mereka sendiri sebenarnya, paham ya. Salah satu contoh yang indah adalah kenapa walaupun Sang Buddha tahu Dewa Datta nanti akan menimbulkan masalah bagi beliau dan Sangga, tetapi tetap diterima oleh beliau sebagai biku. Anda masih ingat nggak sutta ini? Alasan Buddha sangat penuh welas asih. Buddha kan berkata kira-kira seperti ini, kalau dia tidak diterima jadi biku, dia akan banyak melakukan karma buruk yang lebih berat lagi. Tapi kalau diterima jadi biku, ya karma buruk yang dia lakukan berkurang dan nanti efeknya dia tetap akan jadi bisa menjadi paceka Buddha, gitulah kira-kira. Jadi beliau selalu melakukan sesuatu itu atas dorongan kewelas asihannya yang luhur, yang agung gitu ya. Nah sama ketika mempertontonkan mukjizat ganda itu, motivasi beliau, niat beliau juga luhur ya, beliau ingin menghancurkan kesombongan mereka itu tadi gitu ya. Nah jadi ya ini sangat detail sebenarnya sih bagi orang awam ya. Seolah-olah Buddha bisa mengeluarkan massa api dan air pada waktu yang bersamaan, tetapi sesungguhnya itu terjadi pada waktu yang berbeda. Kan hanya saja karena kejadiannya itu sangat cepat, jadi kita seolah-olah merasa api dan air itu muncul pada saat bersamaan gitu. Tapi sesungguhnya api muncul, kemudian baru air, lalu air berhenti, api lagi berhenti, air lagi, begitu. Persis sama kejadiannya seperti Anda saat ini. Anda kan bisa melihat saya dan sekaligus bisa mendengarkan suara saya. Jadi banyak dari Anda yang awam pasti akan berpikir bahwa Anda melihat wajah saya dan mendengarkan suara saya terjadi pada momen yang sama. Padahal terjadi pada momen yang berbeda. Tidak bisa proses melihat dan mendengar itu terjadi bersamaan, tidak bisa. Dia terjadi bergantian gitu ya. Nah, tapi kejadiannya sangat cepat sekali, itulah mengapa Buddha mengatakan di dalam satu jentikan jari 1 triliun fenomena mental muncul dan lenyap. Jadi cepat sekali fenomena mental itu muncul dan lenyapnya gitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah begawan itu memasuki jana dari jana 1, 2, 3, 4 dengan objek kasina nila dan lain sebagainya begitu ya. Mungkin saya tidak akan masuk ke sana terlalu detail karena ini panjang ya penjelasan dari kitab sucinya dan sangat teknis gitu. Jadi intinya untuk bisa memunculkan api dan air pada saat yang dalam tanda kutip bersamaan tadi, itu ada banyak proses yang dilalui oleh Buddha ya. Memasuki jana keempat mengambil kasina nila sebagai objek itu demi mendapatkan sinar cahaya yang berwarna nila. Lalu beliau keluar dan masuk jana keempat lagi mengambil kasina kuning untuk menghasilkan cahaya berwarna kuning, atau kemudian merah, kasina merah untuk menghasilkan cahaya merah dan seterusnya begitu ya. Sehingga nantinya akan muncul 6 warna yang kita kenal sebagai warna bendera Buddhis itu loh ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu terjadi bukan karena sila ya. Semua keajaiban ya, semua pencapaian jana itu bukan wilayahnya sila, itu adalah wilayahnya samadhi ya. Dan itulah mengapa Buddha mengatakan bahwa sila itu remeh dan tidak signifikan gitu ya. Ada contoh lain.
Sebentar ya. Ya, saya bacakan saja. Namun, apa yang Begawan telah pahami, kalau kita ingat kejadian beliau gitu sejak menjadi bodhisatta, ya, setelah memenuhi kesempurnaan parami-paraminya selama 4 asangkaya 100.000 kalpa, beliau kan kemudian memutuskan untuk keluar dari kerajaan, ya, yang sebenarnya itu menjadi tempat kemuliaan bagi beliau, ya, tempat kemuliaan Raja Universal. Karena beliau ini kan diramalkan di hari kelahirannya, kalau nggak jadi Buddha jadi Raja Universal, Raja Cakrawarti itu. Tapi kan di usia ke-29 beliau memutuskan untuk keluar dari kerajaan, meninggalkan kehidupan rumah tangga di tepi sungai Anoma, berusaha keras selama 6 tahun, menikmati bubur nasi yang disiram dengan madu dengan saripati nutrisi dewa yang telah ditambahkan ke dalamnya, yang dipersembahkan oleh Sujata di desa Uruwela pada hari bulan Purnama Wisaka. Kemudian beliau kan berjalan menuju singgasana Sang Buddha di bawah pohon Bodhi, ya, melalui jalan setapak yang membentang dari selatan ke utara di petang hari, lalu memutarinya searah jarum jam 3 kali sebagai tanda hormat kepada sebagai tanda hormat kepada Sang Buddha, ya. Sebentar. Bukan, sebagai tanda hormat terhadap raja dari pohon ara suci, jadi pohon tersebut. Lalu beliau menggelar tikar rumput sembari berdiri di sisi timur laut, ya. Kemudian menetapkan posisi duduk bersila dengan membuat kedua kakinya tertekuk oleh 3 tautan. Ini istilah duduk dalam terate yang sempurna itu loh, posisi duduk terate itu loh. Anda tahu ya, kalau di sini disebut ini adalah posisi duduk tertekuk oleh 3 tautan. Melakukan meditasi meta yang memiliki 4 faktor, kemudian memastikan usahanya dan seterusnya. Akhirnya beliau bisa mencapai penerangan sempurna, ya, di hari itu gitu, ya. Nah, tetapi itu semua tadi yang baru saja saya sampaikan itu juga bukan tugas dari samadhi, apalagi tugas dari sila, melainkan ini adalah tugas dari panya, kebijaksanaan, ya. Nah, jadi bahkan samadhi yang sedemikian orang itu kagumi, hebat, kalau di luar Buddhism, ya, tadi, ya, itu tidak dapat juga menyamai kebijaksanaan, ya. Dalam hal ini seperti air di tangan yang tidak dapat menyamai air di dalam mangkok, air di dalam mangkok tidak dapat menyamai air di dalam panci, air di dalam panci juga tidak dapat menyamai air di dalam periuk dalam hal jumlahnya, ya. Air di dalam periuk juga tidak dapat menyamai air di dalam jun. Tahu nggak jun itu? Jun itu tempat, kalau di desa-desa masih ada sih, biasanya dari tanah liat, ya, untuk ngambil air gitu. Ya, jadi ini kayak embernya orang-orang zaman dahulu gitu, jun, J-U-N gitu. Air di dalam jun yang tidak dapat menyamai air di dalam gentong yang besar, air di dalam gentong yang besar tidak dapat menyamai air di genangan jalan, ya, di genangan air kecil, air di dalam genangan air kecil tidak dapat menyamai air di selokan, dan seterusnya, begitu, ya. Bahkan akhirnya air di samudra air di dalam samudra raya yang terletak di Cakrawala yang juga tidak dapat menyamai air dalam samudra raya yang terletak di kaki gunung Sineru, dan seterusnya. Ini hanya untuk membandingkan saja bahwa air yang di atasnya itu lebih signifikan dibandingkan air yang di bawahnya tadi gitu. Demikian pula dengan kualitas yang persis di atasnya, ya, sila yang persis di bawahnya itu tidak bisa menyamai sila yang di atasnya. Jadi sila tersebut adalah sila yang remeh dan juga tidak
signifikan. Demikianlah makna yang harus dipahami. Artinya sebenarnya adalah dibandingkan samadhi, sila itu remeh dan tidak signifikan. Dibandingkan kebijaksanaan, samadhi itu adalah remeh dan tidak signifikan. Ya. Oleh karena itu, Sang Buddha berkata, wahai para biku, ini hanya merupakan sila yang remeh dan tidak signifikan. Ya, jadi sekarang Anda paham ya maksud dari Buddha ya. Nah, tetapi saya akan break sebentar begini. Di kitab suci kita juga disebutkan bahwa jika tidak ada kemunculan Buddha, jika tidak ada ajaran Buddha ya, maka praktek spiritual yang ada di muka bumi ini hanyalah praktek sila dan samadhi. Ya. Syukur-syukur masih lebih baik kalau mereka yang mempraktekkan sila dan samadhi. Tetapi kebanyakan orang juga hanya mempraktekkan sila saja. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Praktek-praktek di luar Buddhisme itu hanya mengagung-agungkan praktek sila. Dan dari sejauh pengetahuan saya di masa lalu ketika mempraktekkan ajaran-ajaran di luar Buddhism, sila-sila mereka pun juga membingungkan ya. Kadang membunuh binatang boleh ya, kadang dilarang dan lain sebagainya, begitu membingungkan begitu praktek-praktek silanya gitu. Kemudian praktek-praktek silanya itu yang membuat saya dulu itu jadi kayak kok begini gitu ya, agak kurang sepakat. Itu adalah bahkan dengan mengizinkan nafsu-nafsu birahi muncul juga. Begitu, itu juga ada definisinya, bahkan itu pun termasuk di dalam praktek sila. Ya, nah dari zaman dulu sampai hari ini hal-hal seperti itu eksis gitu. Ya, nah saya ulangi lagi, praktek yang ada ketika tidak ada ajaran Buddha adalah praktek sila dan samadhi. Di zaman Buddha, akhirnya Anda sekarang paham kenapa orang-orang yang ingin memuji Buddha akhirnya hanya memuji berdasarkan sila yang menurut mereka itu udah praktek tertinggi, gitu. Ini udah praktek tertinggi nih sila ini, ya. Tetapi menurut Buddha itu signifikan, tidak signifikan, remeh-temeh gitu, remeh gitu. Ya kenapa? Ya karena mereka memakai kacamata mereka mampunya hanya melihat itu bahwa praktek sila adalah yang terbaik. Ya, jadi ini kejadian di zaman Buddha dulu ya, sehingga orang mampunya hanya melihat Buddha ini silanya bagus. Mereka nggak mampu untuk memahami jhana itu seperti apa. Mereka juga tidak mampu mengerti kilesa itu merusaknya seperti apa dan betapa damainya kalau bisa menghancurkan kilesa, nggak mampu gitu. Dari dulu bahkan sampai sekarang yang di luar Buddhism hanya mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya kalian harus sabar. Ya, semua diajarkan itu di ajaran manapun. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara melatih supaya kita itu benar-benar sabar gitu. Kan itu tidak diajarkan. Ya pokoknya gitu. Pokoknya kita harus jadi orang yang sabar gitu. Pokoknya kita nggak boleh marah gitu. Nggak boleh. Nah, caranya seperti apa tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Ya, ya, selamat datang. Selamat datang. Ya, mari. Ya. Nah, itu yang membedakan. Ya. Mungkin Anda juga pernah mengalami kan, mempelajari aliran-aliran spiritual tertentu diajarkan kita harus mempunyai jiwa yang sabar, penuh cinta kasih, penuh belas kasih, ya. Ya. Tapi kan Anda jarang berhasil mempraktekannya, sering gagal kan. Ketika ada kejadian yang Anda tidak suka, Anda nggak sabar, muncul-muncul aja gitu. Baru setelah itu ingat, oh saya dilarang ya untuk marah-marah ya, saya udah melanggar aturan ini, aturan itu gitu. Nah jadi di luar Buddhism dari dulu sampai hari ini ya seperti itu gitu. Yang ada hanya aturan-aturan, kamu nggak boleh marah. Pokoknya nggak boleh marah. Caranya gimana nggak ditunjukkan.
Nah, yang membedakan dengan ajaran Buddha adalah Buddha tidak hanya mengajarkan kepada kita bahwa jadi seseorang itu harus sabar, penuh kasih, penuh metta dan lain sebagainya. Tidak berhenti di sana. Buddha menunjukkan caranya bagaimana supaya hati dan pikiran kita itu menjadi sabar sebagai sifat kita. Secara otomatis kita jadi orang yang sabar. Secara otomatis kita jadi orang yang penuh metta, penuh karuna dan lain sebagainya gitu. Ya, itu ditunjukkan oleh Buddha. Caranya seperti apa? Pertama, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Ketika seseorang tidak bisa sabar, tidak bisa memunculkan cinta kasih, welas asihnya, itu kan karena kilesanya belum ditundukkan kan? Iya enggak sih? Ya, yang di luar Buddhism tidak menunjukkan cara bagaimana untuk menundukkan kilesa-kilesa tersebut. Menundukkan saja tidak diajarkan, apalagi menghancurkannya. Ya, nah Buddha mengajarkan cara untuk menundukkan kilesa. Pertama, kilesa-kilesa yang kasar, yang biasa Anda keluarkan melalui mulut Anda, yang biasa Anda keluarkan melalui perbuatan-perbuatan tubuh jasmani Anda, itu harus ditundukkan dulu, dikendalikan dulu melalui praktek sila, ya. Nah, tetapi mungkin ucapan Anda sudah terkendali, ya. Anda ucapannya selalu baik, lembut, ya, enak untuk didengar. Perbuatan tubuh Anda juga sudah baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, sudah bagus gitu ya. Tapi pikiran Anda masih kotor. Kan bisa begitu kan, ya. Jadi Anda pengendalian dirinya terhadap ucapan yang buruk dan perilaku tubuh yang buruk sudah sangat sempurna, tapi pikiran Anda kotor, ya. Dan Anda tidak ditunjukkan oleh guru Anda bagaimana membersihkan pikiran dan hati Anda yang kotor tersebut. Nah, kita beruntung Buddha menunjukkannya. Bagaimana cara melatih supaya pikiran kita ini bersih. Nah, kilesa-kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran yang seperti itu tidak bisa dikendalikan melalui sila. Saya ulangi lagi, sila-sila Anda tidak bisa mengendalikan pikiran buruk Anda. Sila-sila Anda itu hanya bermanfaat untuk mengendalikan ucapan buruk Anda. Bermanfaat untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan tubuh jasmani Anda yang buruk, ya. Tetapi untuk mengendalikan pikiran tidak bisa. Nah, oleh karena itulah untuk mengendalikan kotoran batin yang berkecamuk di dalam pikiran, yang harus dilakukan adalah mempraktekkan samadhi, konsentrasi. Anda harus berjuang untuk bisa mencapai jhana. Ya, hanya ketika Anda sudah berhasil mencapai sama samadhi, konsentrasi yang benar, maka pada saat itu kilesa kotoran batin yang berkecamuk di dalam pikiran tadi berhasil Anda tundukkan sehingga nggak bisa muncul untuk beberapa waktu. Ya, nah bahkan ketika Anda sudah mencapai jhana, kilesa-kilesa tadi itu hanya bisa Anda kendalikan untuk beberapa waktu saja. Bahkan untuk mengendalikan untuk tidak muncul selama 1 hari penuh tidak bisa. Kalau Anda ingin mengendalikan supaya kilesa tidak muncul selama 1 hari penuh, Anda harus berulang kali masuk ke dalam jhana. Mungkin bisa 2 kali, 3 kali masuk ke dalam jhana gitu dalam 1 hari gitu. Tapi kalau hanya sekali saja masuk ke dalam jhana biasanya susah untuk bisa menjaga pikiran ini bersih 24 jam, ya. Nah, sehingga sekarang Anda tahu kilesa yang kasar ditundukkan dengan sila, kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran ditundukkan dengan apa? Samadhi, dengan jhana. Tetapi walaupun sudah ditundukkan seperti itu, kilesa masih bisa muncul lagi. Oleh karena itu tujuan latihan kita adalah untuk membuat kilesa itu tidak bisa muncul lagi kan. Ibaratnya pohon, kalau hanya ditebang di ujung pangkalnya aja, selama akarnya masih di dalam tanah, pohonnya masih tumbuh lagi. Ya, kilesa-kilesa yang sudah ditimpa sama jhana
Ketika Anda keluar dari jana, kilesanya masih bisa muncul lagi. Nah, supaya pohon itu tidak bisa tumbuh lagi, Anda harus cabut hingga sampai ke akar-akarnya. Ya, nah kilesa juga begitu. Supaya kilesa itu tidak bisa muncul lagi, maka kilesa tersebut harus Anda cabut dengan menggunakan praktek vipassana. Ini adalah praktek kebijaksanaan. Ya, nah ini adanya di dalam Buddhisme. Ya, nah sekarang jadi Anda tahu bahwa rute latihan kita untuk membuat hati kita itu sabar, penuh kasih, itu seperti itu. Ya, tidak hanya cukup tertuang di dalam kitab suci. Oh, kitab suci mengajarkan kepada saya harus jadi orang yang sabar. Udah selesai. Oh ya, saya harus jadi orang sabar. Tetap aja Anda nggak bisa sabar. Ya, mau berdoa berapa kali pun juga tidak bisa bikin Anda jadi sabar, karena hati yang bersih tidak bisa didapat dengan cara berdoa. Ya, kalau hati yang bersih itu bisa didapat dengan cara berdoa, kalau penghancuran kilesa atau kotoran batin bisa didapatkan dengan cara berdoa, ya enak sekali. Sebenarnya seneng juga sih kalau bisa ya. Iya enggak sih? Hah? Ya enggak? Anda pasti seneng kan kalau bisa kan? Karena kan mudah. Sayangnya kan enggak bisa itu. Enggak bisa. Ya. Saya udah bertemu dengan banyak tokoh-tokoh di luar Buddhism juga. Akhirnya mereka mengakui enggak bisa kok. Enggak bisa itu. Ya. Nah, itulah mengapa menurut ajaran Buddha sila itu adalah remeh dan tidak signifikan dibandingkan dengan praktek yang di atasnya. Dibandingkan samadhi, sila remeh, enggak signifikan. Kemampuannya untuk menjaga batin, hati, pikiran untuk tetap bersih kalah sama samadhi. Ya. Tapi samadhi dibandingkan panya, kebijaksanaan, juga tidak signifikan. Karena dengan samadhi kotoran batin masih bisa muncul. Ya enggak sih? Paham ya? Tetapi ketika Anda berhasil di dalam praktek vipassana Anda, kotoran batin enggak bisa muncul lagi. Karena pohonnya udah dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, jadi itulah maksudnya gitu. Kita lanjutkan. Wahai para biku, ini hanya merupakan sila yang remeh dan tidak signifikan dan seterusnya. Anda fokus pada kalimat yang saya beri lebal itu, yang orang awam pada umumnya. Ini adalah terjemahan untuk kata putujana. Putujana itu orang awam pada umumnya, ya. Jadi sebenarnya Buddha mengkategorikan putujana, orang awam pada umumnya, itu ada dua jenis yang seperti ada di layar. Dua orang awam pada umumnya telah dikatakan oleh Sang Buddha yang dijuluki sebagai kerabat matahari. Satu orang awam pada umumnya yang buta dan satu orang awam umumnya yang baik. Jadi ada anda putujana. Putujana yang anda itu buta, ya. Dan yang kedua adalah kalyana putujana yang baik. Jadi ada dua jenis putujana, ya. Saya akan jelaskan apa bedanya. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu definisi dari putujana. Ini menarik, ya. Selama ini kan Anda sering mendengar kata putujana gitu kan, sebagai kontras dengan Arya, makhluk atau orang yang suci, orang yang mulia, begitu. Nah, putujana definisinya seperti ini. Mereka disebut sebagai putujana karena mereka memproduksi banyak kotoran batin, benar ya? Ya, Anda renungkan itu, ya. Dan ketika Anda memproduksi banyak kotoran batin, hati Anda damai tidak? Hati Anda bahagia tidak? Tidak, ya. Uang Anda bisa menolong Anda tidak? Tidak, ya. Six pack Anda bisa menolong Anda enggak? Enggak, ya. Operasi Korea Selatan bisa menolong Anda? Enggak, ya, enggak bisa, ya. Ya, jadi lihat. Putujana adalah mereka yang memproduksi banyak kotoran batin, dan Anda harus paham ketika kotoran batin eksis di dalam hati dan pikiran Anda, maka Anda adalah orang yang tidak damai dan bahagia. Anda bukan orang yang baik, Anda orang yang tidak baik. Ya, karena
sebenarnya karena kilesa-kilesa tersebut gitu. Definisi berikutnya, mereka disebut putujana karena mereka memiliki banyak pandangan salah tentang identitas diri. Ini loh tubuh jasmani saya, ini pikiran saya, ini perasaan saya, ini persepsi saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ada identitas saya. Sebenarnya inilah biang keladi dari penderitaan Anda, biang kerok dari seluruh penderitaan Anda. Ya, persepsi tentang adanya saya, milik saya itu tadi gitu. Atau definisi berikutnya, mereka disebut sebagai putujana karena mereka mengagumi wajah banyak guru. Apa itu artinya? Jadi mereka kagum pada Buddha, kagum pada guru yang lain, kagum pada guru yang di luar Buddhism, ya, yang di luar Buddhisme, ya, ada banyak guru, ya. Saya tidak bermaksud untuk membeda-bedakan. Kan banyak orang yang berkata sebaiknya kita mencari persamaannya. Oh iya, bagus itu mencari persamaan. Tetapi faktanya guru di dalam Buddhism dan di luar Buddhism memang berbeda. Faktanya. Agama Buddha mengajarkan sila, samadhi, dan panya, tapi di luar Buddhism kan tidak mengajarkan seperti itu, ya. Nah, kenapa putujana disebut sebagai orang yang mengagumi banyak guru? Karena kalau mereka mengagumi banyak guru berarti mereka belum bisa melihat perbedaannya. Dulu ini waktu saya masih menjadi biku awal di Myanmar, itu salah satu sayadaw saya ditanya begini, menghadapi pertanyaan dari orang bule itu begini, sayadaw, loh bukankah semua ajaran yang ada di muka bumi ini semuanya sama kok gitu? Paham ya maksud saya ya? Jadi orangnya bertanya, ajaran yang ada di muka bumi ini semuanya sama kok gitu. Jawaban sayadawnya apa? Kan kebetulan bulenya ini pemuda gitu, masih umur muda lah gitu. Jawabannya begini, kalau kamu mengatakan bahwa semua bunga yang ada di muka bumi ini sama, kamu akan dibenci gadis-gadis. Karena dia kebetulan pemuda kan. Jadi digituin sama sayadaw tuh. Makanya saya itu suka sama sayadaw Myanmar yang meditator itu. Dari jawabannya itu kelihatan kalau secara spiritual itu mereka cerdas gitu. Dapat ya artinya ya. Ini si pemuda ganteng nih bertanya gitu. Kan semua ajaran sama kok gitu. Nggak ada bedanya. Jawaban sayadawnya gitu. Kalau kamu ngomong bahwa semua bunga di bumi ini sama, ya udah, kamu dibenci gadis-gadis itu. Ya, nah itu maknanya. Kenapa? Putujana itu adalah mereka yang mengagumi banyak guru, belum bisa melihat bedanya gitu, ya. Bahwa bunga itu ada yang indah, ada yang enggak gitu, ya. Ternyata di luar Buddhism prakteknya hanya sila, kadang ada samadhinya, tetapi menghancurkan kilesa, kotoran batin tidak ada kan? Ya, nah definisi yang lain disebut sebagai putujana karena mereka tidak bangun dari semua tempat tujuan kelahiran yang berbeda-beda. Artinya tidak bangun dari kelahiran yang berulang-ulang, ya, tidak bangkit dari sana. Artinya mereka akan terus mengalami proses meninggal, lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir terus, ya. Definisi yang berikutnya disebut putujana karena mereka membentuk beraneka ragam pembangkitan kehendak yang berbeda-beda. Artinya disebut sebagai putujana karena mereka terus-menerus melakukan karma. Selama seseorang masih melakukan karma, maka siklus kelahiran dan kematian atau sangsara tidak akan pernah berakhir, ya. Disebut sebagai putujana itu karena mereka terseret oleh banyak banjir yang berbeda. Ya, banjir ini juga kilesa atau dipanaskan oleh api yang berbeda, api kilesa, ya.
terbakar dari berbagai sisi oleh banyak gairah yang membara yang berbeda-beda, tergila-gila di dalam kenikmatan indera yang berbeda-beda, mengidam-idamkannya dan terbelenggu oleh mereka, tidak sadarkan diri bahwa mereka terbelenggu oleh kotoran batin, terobsesi ingin ini, ingin itu, ingin lahir di surga, ingin kaya, ingin macam-macam. Ya, melekat, terikat dan dianiaya oleh mereka. Dianiaya oleh siapa? Kilesa. Bagus kan? Jadi sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini tidak ada siapapun yang menganiaya Anda, ya. Tidak ada siapapun yang membuat Anda itu kecewa. Betul? Yang membuat Anda kecewa siapa? Kilesa. Ya, kilesa. Anda udah pinter sekarang. Ya. Jadi kita tidak punya musuh di luar kan? Musuh kita ada berapa? Satu, siapa namanya? Kilesa. Adanya di mana? Di dalam diri Anda sendiri-sendiri. Ya, musuh Anda ada di dalam diri Anda sendiri-sendiri. Bukankah ini ajaran yang bagus, yang sangat damai, yang tidak menyalahkan orang lain, selalu fokus pada diri sendiri, ya. Nah, saya lanjutkan. Atau masa masyarakat ini atau banyak masyarakat ini disebut sebagai orang awam pada umumnya karena mereka itu termasuk di antara banyak makhluk yang telah melewati jangkauan kalkulasi. Artinya jumlahnya putu jana itu udah nggak bisa dihitung, melampaui jangkauan kalkulasi. Jumlah Arya bisa dihitung, ya. Mereka adalah orang-orang yang memalingkan wajahnya dari dharma yang mulia. Nggak suka sama dharma yang mulia gitu, praktek-praktek sila samadhi banyak nggak suka mereka. Walaupun dikasih tahu, dijelaskan gitu, tetap aja nggak suka. Saya ini pernah ditanya oleh salah satu kawan lama saya gitu, Bante kan Kak, Bante ini kan bersahabat dengan si A nih di zaman dulu lah, zaman masih sekolah gitu. Kalau menurut beberapa teman, orang tersebut itu kayak salah jalan gitu, ya. Kenapa sih nggak ditunjukkan jalan yang benar gitu? Gitu. Kok Bante kok nggak ngajarin dia gitu? Itu nggak menunjukkan. Saya bilang, saya udah pernah coba, tetapi dia nggak terima gitu. Dia tetap enggak, dia tetap ini bahwa yang dia praktekkan itu sudah yang benar gitu. Ya sudah kalau sudah begitu gitu. Jadi karma baiknya belum matang. Mudah-mudahan ada masanya di kehidupan ini untuk matang gitu, saya bilang gitu. Jadi memang begitu, kalau sudah melekat pada ajaran, dia akan tutup mata pada yang lain gitu. Ya, padahal dia sendiri bisa menilai saya bahwa saya sudah begini berubah dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya ceritakan supaya hidup itu damai dan bahagia bagaimana, tetap aja nggak mau terima dia. Udah melekat dengan ajarannya sendiri gitu. Nah, jadi itulah mengapa mereka memalingkan wajah dari dhamma yang mulia dan mengamalkan ajaran yang rendah dan hina gitu, ya. Jadi yang lainnya lagi misalkan masa masyarakat ini disebut sebagai putu jana karena mereka ini bisa diklasifikasikan secara terpisah dan terputus dari orang-orang mulia, orang-orang Arya yang diasosiasikan dengan keutamaan kualitas baik yang terdiri dari sila, pengetahuan, kebijaksanaan dan sebagainya, ya. Nah, kembali lagi ke slide, tolong ditampilkan. Di antara kedua jenis putu jana tersebut, seseorang yang tidak memiliki pembelajaran, nggak pernah belajar pariyati, ya, tidak juga pernah questioning, mengajukan pertanyaan kalau ketemu guru, ya, tidak pernah mendengarkan ajaran yang baik, tidak memiliki sati, kesadaran penuh, ya, tidak memiliki refleksi, merenungkan agregat-agregat, elemen-elemen, landasan indrawi dan seterusnya. Ini adalah orang awam yang umum, putu jana yang buta. Jadi putu jana yang buta adalah putu jana yang tidak berpengetahuan kitab suci, ya.
Seseorang yang memiliki itu semua disebut sebagai putujana yang baik. Paham ya? Jadi ada berapa putujana? 2, yaitu putujana yang satu apa? Yang buta, bahasa Palinya andha. Putujana. Nah, putujana yang buta adalah putujana yang tidak memiliki pengetahuan ajaran Buddha. Bukan tidak memiliki pengetahuan matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Tidak memiliki pengetahuan ajaran Buddha. Tetapi kalyana putujana atau putujana yang baik adalah putujana yang memiliki itu tadi semua. Ya, nah itu bedanya. Sebagai tambahan, orang awam pada umumnya ini ada 2 jenis lagi, yaitu putujana. Seseorang disebut sebagai putujana karena beberapa alasan seperti memproduksi banyak kotoran batin dan lain-lain, atau dia disebut putujana karena dia termasuk orang biasa, atau populasi ini adalah orang-orang yang berbeda dengan orang yang mulia. Jadi Anda harus membedakan putujana dan orang mulia atau Arya itu adalah 2 kategori yang berbeda, ya. Atau dengan kata lain intinya adalah putujana adalah mereka yang belum mencapai magga, pala, dan nibbana, ya. Saya lanjutkan. Sekarang saya akan sampaikan kepada Anda definisi dari Sang Tathagata, ya. Itu yang saya beri huruf tebal itu, ya. Definisi Tathagata yang pertama, Sang Buddha disebut Sang Tathagata karena beliau telah datang begitu juga, ya. Artinya apa? Sang Buddha disebut demikian karena penjelasannya begini. Jadi dengan cara apapun para Buddha di masa lampau secara aktif terlibat demi kesejahteraan semua makhluk hidup. Itu dengan cara apa mereka datang, dengan cara itulah begawan kita pun yaitu Buddha Gotama datang. Jadi artinya, ya, kedatangan Buddha di masa lalu untuk tujuan menolong orang demi kesejahteraan mereka atas dasar kewelas asihan para Buddha di masa lalu, itu juga persis sama. Kedatangan Buddha Gotama juga seperti itu. Ya, makanya disebut Tathagata, ya. Tathagata itu terdiri dari 2 kata Pali, tatha, das, agata, kam, gitu, ya. Tathagata, das, kam, ya, dia telah datang seperti itu, seperti Buddha di masa lalu, gitu maksudnya. Atau definisi yang kedua, Sang Buddha disebut sebagai Sang Tathagata karena beliau telah pergi begitu juga, ya. Jadi ini definisinya tatha plus gata gitu. Tatha itu das, gata itu gone gitu. Das gone gitu. Ya, telah pergi begitu juga gitu. Nah, jadi artinya, ya, saya lanjutkan dulu definisi yang pertama tadi. Jadi dengan cara apapun Buddha Wipasi, Buddha Sikhi, Buddha Wesabu, Buddha Kakusanda, Buddha Kona Ganama, Buddha Kasapa telah datang, dengan cara itulah begawan kita pun datang demi kesejahteraan makhluk, ya. Dengan aspirasi mana para begawan di masa lalu itu datang, dengan aspirasi yang samalah Buddha Gotama datang. Atau dengan cara apapun Buddha di masa lalu itu datang setelah menunaikan kesempurnaan parami dalam hal dana, parami dan seterusnya, maka demikian pula Buddha Gotama juga menyempurnakan parami sehingga akhirnya menjadi Buddha, ya. Nah, saya lanjutkan dulu, ya. Sebentar, ya. Nah, jadi dengan alasan-alasan itulah Sang Buddha disebut sebagai Sang Tathagata karena beliau telah datang seperti datangnya para Buddha di zaman kuno, ya. Jadi dengan cara apapun para Buddha yang dimulai dengan Buddha Wipasi dan seterusnya yang telah mencapai keadaan maha tahu di dunia ini, dengan cara itulah orang bijak Sakya ini pun mencapainya. Oleh sebab itu Buddha yang memiliki 5 jenis mata disebut sebagai Sang Tathagata. Sekarang definisi yang kedua. Bagaimanakah Sang Buddha disebut sebagai Sang Tathagata? Karena beliau telah pergi begitu juga. Jadi artinya adalah begini. Jadi dengan cara apapun semua Buddha di masa lalu itu pergi, dengan cara itu juga Buddha Gotama pergi, ya.
Begawan Kasapa yang baru saja lahir telah pergi. Dengan cara itulah begawan ini pun pergi, gitu ya. Dan bagaimanakah begawan tersebut telah pergi, gitu. Jadi dikatakan bahwa sama seperti Buddha-Buddha di masa lalu, begawan kita ini pun juga pergi setelah melepaskan hasrat sensual dengan penolakan yang persis sama. Apa itu maksudnya? Meninggalkan kehidupan rumah tangganya. Ya, juga setelah melepaskan niat jahat dengan menggunakan meta yang persis sama, ya, melepaskan semua rintangan batin yang menghalangi pencapaian jhana dengan cara juga yang persis sama, ya. Kemudian membongkar ketidaktahuan atau awija dengan menggunakan pengetahuan yang persis sama dalam hal ini, artinya adalah kualitasnya. Bukan berarti Buddha Wipasi dan Buddha Gotama ini figur yang sama, orang yang sama, reinkarnasinya enggak. Mereka adalah figur yang berbeda, ya, tokoh yang berbeda, ya, tetapi kualitas kebijaksanaannya saja yang sama, cara-caranya itu sama. Ya, jadi kita tidak mengenal reinkarnasi, karena kalau reinkarnasi itu kan menunjukkan bahwa ada figur yang sama, manusia yang sama dari dulu berpindah ke yang sekarang gitu. Di kita kan enggak seperti itu kan. Ya, makanya istilahnya punna bawa. Punna itu again, bawa itu coming into existence again gitu. Jadi seseorang yang eksis lagi, begitulah kira-kira. Ya. Lahir lagi gitu. Jadi Buddha juga menghancurkan rintangan batin dengan cara yang sama, ya. Mencapai jhananya juga jhana yang kualitasnya sama, ya. Nah, sama seperti Buddha di masa lalu, begawan kita ini pun juga telah pergi setelah melepaskan persepsi kekekalan dengan kontemplasi yang merenungkan ketidakkekalan. Jadi sama, proses untuk mencapai kebuddhaannya juga sama, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, begitu, ya. Nah, kemudian proses menghancurkan kilesanya juga sama, ya. Kemudian definisi yang ketiga, ya, Sang Buddha disebut Sang Tathagata karena beliau telah sampai pada karakteristik yang sebenarnya. Apa itu artinya? Artinya adalah karakteristik elemen tanah yang keras itu adalah benar dan salah. Benar dan tidak salah. Jadi semua Buddha merealisasi itu, bahwa elemen tanah itu karakteristiknya adalah keras. Karakteristik penetesan untuk elemen air itu adalah benar dan salah. Karakteristik panas untuk elemen api adalah benar dan salah. Karakteristik penggelembungan untuk elemen angin itu adalah benar dan salah. Dan semua Buddha juga merealisasi itu semua gitu. Jadi ini hanya untuk membuktikan bahwa semua Buddha sebenarnya disebut sebagai Tathagata karena mereka datang dan pergi dengan cara yang sama, ya, makanya mereka disebut sebagai Tathagata. Baik, saya rasa untuk kelas pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini itu bermanfaat bagi Anda, dan mudah-mudahan kebajikan, karma baik yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini bisa menjadi pendukung untuk memunculkan segala jenis kebaikan, kualitas baik di dalam kehidupan Anda, baik itu di kelahiran Anda kali ini ataupun di kelahiran-kelahiran Anda yang akan datang hingga Anda mencapai Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi kalian Namita yang menginginkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Namita yang berada di ruang Dhammasala, silahkan mengacukan tangan untuk bertanya atau klik tombol raise hand bagi kalian Namita yang berada di Zoom meeting.
Harap penanya menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya menanyakan satu pertanyaan secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik Kalyanamita, kesempatan bertanya pertama akan diberikan kepada Kalyanamita yang berada di Dhammasala. Kepada Bapak yang di tengah, ya, silakan sebutkan nama dan domisili. Wanami Bante. Nama saya John dari Jakarta Barat. Halo. Ya, Bante, saya mau nanya, yang tadi istilah Andra itu bedanya apa ya sama putujana Asutawa dan Sutawa ya? Masih Bante. Oh iya. Ya biasanya emang Sutawa Arya Sawako ya. Sebenarnya Sutawa ya. Kalau yang Sutawa itu sebenarnya biasanya merujuk kepada murid yang mulia, Arya, murid Arya gitu. Sutawa Arya Sawako. Kemudian kalau Asutawa itu memang merujuk kepada Putujana. Tetapi kadang memang beberapa guru mengajarkan Putujana juga dibagi menjadi dua, Sutawa Putujana. Ya walaupun itu tidak populer ya, tidak populer. Itu adalah Putujana. Sutawa itu artinya adalah seseorang yang sudah banyak mendengar, John. Sudah banyak belajar. Ya, Asutawa itu adalah seseorang yang belum banyak mendengar, belum banyak belajar gitu. Walaupun istilah Putujana dibagi dua itu kurang populer sih, nggak populer. Saya juga harus cek apakah itu eksis di dalam kitab suci. Tapi biasanya teksnya itu mengatakan Sutawa Arya Sawako. Sutawa itu adalah untuk murid Arya. Gitu karena udah banyak mendengar, banyak belajar, artinya melalui praktek meditasinya. Begitu sih. Itu aja John. Makasih Bante. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di Zoom meeting. Apakah ada yang ingin bertanya dari Zoom meeting? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di Dhammasala. Kepada Bapak yang di tengah. Oh, kepada Bapak yang baju orange, silakan menyebutkan nama dan domisili. Terima kasih. Sokiwatu Bante, saya Roger dari Jakarta Barat. Ini baru pertama kali saya ke sini, mungkin saya ada yang miss gitu ya. Yang saya mau tanyakan perihal panya Bante. Panya ini kan artinya kebijaksanaan gitu ya. Kebijaksanaan yang kita tahu itu kan selalu berhubungan dengan pengetahuan, perbuatan dan pengalaman kayak gitu Bante. Nah yang saya mau tanyakan itu di dalam agama Buddhis di Theravada sendiri itu sila kan itu bisa didapat dengan pelatihan sila. Kalau samadhi kan konsentrasi gitu ya. Nah kalau yang panya kan selalu dibilang dengan vipassana kayak gitu. Nah seorang awam itu apakah bisa mencapai panya dan sempurna kayak gitu ya. Soalnya kan kalau seperti Buddha atau Arahat itu kan punya ingatan zaman-zaman dulu tuh. Jadi pengalamannya itu udah beribu-ribu, berjuta-juta kalpa kayak gitu. Nah sedangkan kalau kita itu, ya kalau kita gak berpengalaman di area situ, mah bijaksana atas kejadian tertentu kan gak bisa didapat kayak gitu. Nah mungkin mohon pencerahannya Bante. Siapa tadi namanya? Roger. Oh Roger. Oke, Roger. Jadi praktek kebijaksanaan itu ada 3 yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah Sutta Maya Panya. Itu adalah kebijaksanaan maya itu created made gitu ya, by hearing. Jadi kebijaksanaan yang created by hearing. Jadi kamu bisa mendapatkan kebijaksanaan melalui mendengar
mendengarkan ajaran, mendengarkan ceramah, ya, atau pembabaran dhamma, pembabaran kitab suci. Tapi sebelum saya sampaikan ini bahwa dhamma di sini yang selalu saya saya tekankan adalah kitab suci, ya, karena kalau bukan kitab suci bisa jadi misleading. Ya, di kita kan masih banyak interpretasi penceramah sendiri, ya, tidak menyampaikan berdasar kitab suci itu banyak. Jadi Sutta Mayapanya adalah kebijaksanaan yang diciptakan atau didapatkan, kamu peroleh melalui mendengarkan kitab suci. Ya, kayak sekarang kan kamu dapat kebijaksanaan sebenarnya. Kebijaksanaan and knowledge di dalam Buddhism is sinonim. Walaupun nanti dalam certain degree gitu fungsinya bisa berbeda, tapi itu sinonim, ya. Kan kamu dapat nih pengetahuan dari mendengarkan begini. Nanti kalau pengetahuan itu sudah kamu internalisasikan, ya, sudah kamu melalui proses perenungan, biasanya memorizing first, di memori, ya, diingat-ingat dulu, dihafalkan dulu, kemudian direnungkan sehingga terjadi proses internalisasi. Akhirnya itu akan bermanfaat buat kehidupan Anda, kamu. Ya, kebijaksanaan itu gitu. Misalkan apa? Oh, ternyata nothing is permanent. Enggak ada yang permanen di dalam kehidupan ini gitu. Semuanya anicca, ya. Nah, itu kan pengetahuan dalam tingkat kamu mendengar gitu, ya toh, kamu baru mendengar katakanlah. Nah, makanya ada tingkat pengetahuan atau kebijaksanaan yang kedua yang disebut sebagai cinta mayapanya. Cinta mayapanya ini adalah wisdom made or created by thinking, reflecting. Ya, jadi setelah kamu mendengar, kamu reflect. Nanti di rumah, ya, kamu pikirkan, kamu renungkan, maka pengetahuan itu akan menjadi lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi ke dalam hati kamu gitu, ya. Nah, pengetahuan yang sudah masuk lebih dalam ini bisa jadi bermanfaat, kadang bermanfaat tapi kadang tidak juga karena nggak stabil, ya. Nah, oleh karena itu yang di-encourage oleh Buddha sebenarnya adalah tidak hanya berhenti di dua level kebijaksanaan itu, tapi kita semua harus bisa merealisasi bhavana mayapanya, yaitu wisdom created or made by meditation, mental development. Jadi melalui meditasi, ya, melalui meditasi. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah umat awam bisa capek, iya bisa. Kalau di Myanmar itu ada aja umat mencapainya gitu, ada saja gitu. Saya rasa di Indonesia juga harusnya cepat atau lambat itu akan ada saja yang mencapainya juga gitu, ya. Karena menurut saya ini Buddhism di Indonesia sudah on the right track. Sekarang ini sudah dalam jalur yang benar gitu, ya. Apa itu maksudnya? Ajaran kitab suci berdasarkan kitab komentar sudah disampaikan, meditasi yang diajarkan juga sudah mulai marak ada di mana-mana gitu. Jadi ini sudah di jalur yang benar. Harusnya umat bisa. Yang di Myanmar bisa, yang di Singapura dulu saya mendengar juga bisa, ada suami istri bahkan sama-sama mencapai gitu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa pencapaian itu adalah monopoli para pabacita. Memang, ya, kami para pabacita itu diuntungkan karena dengan gaya hidup kami yang tidak keluar kemana-mana, hanya ada di dalam wihara, ya, tidak punya banyak kesibukan, ya, tidak banyak pekerjaan lah, kita tidak banyak kesibukan. Jadi kesibukan kita ya hanya akhirnya ya hanya meditasi dan mungkin kayak saya masih menerjemahkan kitab suci gitu. Hanya begitu. Jadi kita diuntungkan karena waktu yang tersedia untuk kami gitu itu lebih banyak dibandingkan umat seperti kamu gitu, ya. Tapi walaupun demikian jangan khawatir, Roger. Semua orang bisa berkembang sesuai dengan paraminya masing-masing. Nikmati aja perjalanan spiritual kamu, ya. Jangan banding-bandingkan dengan kiri kanan kamu, ya. Perjalanan spiritual itu very individual,
Jadi udah kamu fokus pada dirimu sendiri, nggak usah banding-bandingin dengan kanan kiri, berjalan terus ya. Kalau setiap hari kamu jalan 1 langkah, cepat atau lambat kamu sampai ke tujuan, walaupun 1 langkah. Ya, tetapi untuk bisa masuk mencapai tujuan kan kamu harus masuk ke jalur yang benar dulu. Ya, jalannya harus benar dulu, jalannya harus menuju ke sana dulu gitu. Kalau kamu masuk ke jalan yang tidak menuju ke nibbana, ya kamu nggak sampai-sampai kan. Hanya akan berputar-putar terus kan di dalam samsara ini atau siklus kelahiran dan kematian. Jadi tugas kamu pertama masukkan ke jalur yang benar dulu. Ya, kalau kamu udah Buddhis sudah jangan berpaling pada banyak guru kayak tadi didefinisikan gitu. Ya, tapi ya untuk tahap awal ya kamu harus bisa membedakan. Saya rasa wajar sih. Kenapa saya dulu dari luar masuk ke Buddhism? Karena saya membeda-bedakan dulu, saya kumpulkan dulu. Oh beda ya, oh akhirnya saya pilih ini, kan wajar saja kan, gitu ya. Nah kamu masuk ke jalur dulu, ya kemudian pastikan setelah masuk ke dalam jalur kamu nggak berhenti berjalan. Artinya apa? Ya sebagai perumah tangga yang waktunya terbatas, setiap hari Minggu dengarkan kitab suci 2 jam. Manfaatnya besar, Roger. Kamu udah pernah dengar kan cerita 500 kelelawar mendengarkan Abhidhamma di dalam gua? Efeknya adalah dari mendengarkan itu, mendengarkan Abhidhamma di dalam gua itu, efeknya itu 500 kelelawar itu. Kan pasti nggak paham kan ini kelelawarnya kan. Jadi kalau umat-umat pada nggak paham kitab suci jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Kita punya teladan yang extraordinary kan, bagus kan? Kelelawar pasti nggak paham lah gitu kelelawarnya itu ya, tetapi kelelawarnya itu memunculkan rasa tertarik terhadap apa yang dia dengar walaupun nggak paham. Jadi itu tahapannya, secara mental kamu harus dengarkan dengan penuh rasa tertarik dulu gitu. Jangan berpikir bahwa oh ternyata tugasnya untuk makin dekat ke tujuan nibbana setiap minggu harus datang ke DBS. Oh iya gitu, tapi asal didengarkan dengan baik setiap kali datang ke sini gitu. Ya toh. Karena ini bukan ritual. Kalau ritual ya udah cukup datang ke sini, duduk ya toh. Habis itu jungkir balik enggak apa-apa, yang penting udah sampai sini kan. Kan pernah kan saya sampaikan kan ada ajaran yang mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan itu pokoknya cukup masuk beragama Buddha saja. Ya, tugas kamu hanya beragama Buddha saja. KTP kamu hanya beragama Buddha saja. Habis itu kamu jungkir balik nggak apa-apa, marah-marah nggak apa-apa, merugikan orang lain nggak apa-apa, mencaci maki orang lain nggak apa-apa, mengumbar nafsu nggak apa-apa, dan seterusnya nggak apa-apa. Yang penting KTP-mu udah agama Buddha. Dijamin masuk surga. Itu yang kemudian kan saya ibaratkan begini, oh kalau begitu kamu mengartikan agama Buddha, ya ini saya pakai agama Buddha aja ya. Kamu artikan seperti gerbong kereta. Tugas kamu hanya masuk ke gerbongnya aja udah, kamu pastikan oh gerbongnya menuju ke surga, udah masuk aja. Habis itu di dalam kereta kamu jungkir balik, ganggu kanan, ganggu kiri, ya, senggol kanan, senggol kiri, itu ya. Kemudian macam-macam kejahatan kamu lakukan di dalam gerbong kereta, nggak apa-apa, masuk surga tetap. Kan sudah masuk ke gerbongnya. Jadi yang membawa kamu ke surga itu gerbongnya, lokomotifnya, keretanya yang bawa kamu ke surga, bukan kamunya. Tugas kamu hanya masuk aja sudah. Jadi tugas kamu hanya KTP-nya pastikan cek sekarang, coba dicek semua. Cek sekali lagi, jangan-jangan belum Buddhis agamanya. Jadi tugas kamu hanya pastikan KTP beragama Buddha dan agama Buddha akan membawa kamu ke surga. Tapi sebenarnya agama Buddha tidak mengajarkan tujuan kita surga ya, tujuan kita nibbana gitu. Ini hanya untuk satu contoh saja gitu. Jadi ini tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi, makanya ketika masuk ke DBS ini ada katakanlah saat ini kalau penuh semua mungkin 500 sama yang di bawah mungkin atau 600, belum tentu hasilnya sama Roger, karena ini individual ya. Lah kalau masuk ke sini hanya melamun, masuk sama yang tekun mencatat ya enggak sih, masuk ke sini menguap itu sama yang
tekun gitu, ya jelas beda. Iya kan? Ya. Jadi ini individual, proses individual. Pastikan kamu udah masuk ke track yang benar. Tapi pastikan juga setelah masuk ke track yang benar kamu jalan terus setiap harinya, istilahnya begitu. Jadi kamu akan berkembang. Kamu tadi bilang kamu baru pertama ke DBS gitu. Kamu boleh tanya yang senior-senior ini setelah 1, 2, 3 tahun mereka mendapat manfaat kok. Bahkan hanya dengan cara mendengarkan saja. Belum bermeditasinya. Kenapa mereka mendapatkan manfaat? Karena dengan 2-3 tahun mendengarkan Dhamma, akhirnya mereka paham, oh ternyata karakteristik kehidupan itu begitu. Berulang-ulang, oh ternyata nggak ada yang permanen, nggak ada yang kekal. Oh ternyata memang duka. Oh ternyata penderitaan itu disebabkan oleh kilesa kita, bukan karena oleh faktor-faktor eksternal. Jadi mereka makin paham itu sehingga mereka tidak terkejut ketika pengalaman buruk sedang datang menimpa mereka. Tadinya terkejut, loh kan saya salahnya apa? Saya udah banyak berdana, udah banyak menjaga sila, kok masih disakiti sama orang lain? Kan mereka nggak antisipatif, mereka pikir hidup akan baik-baik saja. Tapi kalau di sini kan saya sering mengatakan hidup tidak pernah akan baik-baik saja. Akan selalu ada pengalaman-pengalaman buruk gitu. Ya, akan selalu ada orang-orang yang sedang melatih kesabaran kamu, melatih meta karuna kamu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, jadi umat awam bisa mencapainya. Pastikan saja kamu masuk ke jalur yang benar dan setiap hari terus melangkah, ya. Dan yang terakhir pesan saya, kamu harus berpikir bahwa kehidupan tidak hanya sekarang ini saja ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa yang penting kamu mengamankan kehidupan ini saja. No. Masih ada kehidupan kamu di depan nanti kalau kamu hari ini nggak jadi arahat. Kamu akan lahir lagi nanti, lahir lagi. Nah itu perlu diamankan juga dari sekarang. Makanya saya pernah membuat ini yang dikutip oleh beberapa orang dijadikan quote adalah tugas kita di dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah lakukan yang terbaik saja yang kita bisa. Setiap harinya, setiap saatnya. Lakukan yang terbaik, nggak usah mikir masa depan. Lakukan yang terbaik yang kita bisa di dalam setiap harinya and let the future takes care of itself. Gitu Roger. Ya, jadi lakukan yang terbaik yang kamu bisa, nggak usah dibayang-bayangi oleh masa depan ataupun dikejar-kejar oleh hantu-hantu masa lalu. Demikian ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya telah bergabung bersama kita Bapak Teddy B di Zoom meeting. Kepada tim multimedia silahkan memunculkannya pada layar. Maaf, belum terdengar audionya. Masih belum, Bapak? Halo? Sudah. Baik. Oh ya, Silakan. ya Bante, saya mau nanya Bante, kenapa ya kita sepertinya kalau mau lahir ke keadaan yang, maksudnya ke keadaan yang tidak lahir lagi cuma ada satu jalan. Jadi ke alam-alam lain kayak ke alam dewa, alam neraka, ataupun alam manusia itu semua pasti mati. Dan kita kan maksudnya kita kan nggak bukan yang keinginan kita gitu loh, kita mau lahir jadi manusia. Maksud saya gini, kalau kita nggak pernah mengalami sesuatu yang maksudnya membuat yang kita makan enak, kita dengar indah, merdu, sesuatu yang kita lihat menyenangkan, kan mungkin tidak ada pengalaman seperti itu yang membuat kita melekat, Bante. Jadi kan kayak misalnya kita nggak pernah coba satu makanan atau misalnya yang bikin ketagihan gitu, kita kan jadi nggak ada pengalaman yang membuat kita itu jadi melekat gitu, atau dengan penampilan fisik kita atau apapun yang kita miliki gitu. Tapi kenapa kayaknya prosedurnya kayak harus lahir lagi jadi manusia gitu, ya kan? Jadi harus
mau jadi dewa pun tetap ntar setelah kebajikannya habis harus lahir lagi jadi manusia gitu. Jadi kayak pilihan bebas dari alam yang nggak mati ini cuma ada satu. Jadi ya jadi yang menjalani ini dhamma ini gitu loh. Maksud saya, jadi kalau kita nggak pernah jadi manusia, kita nggak pernah mengalami apapun itu yang membuat kita melekat, kan itu lebih baik. Maksudnya, jadi awal mulanya itu sebenarnya kita itu nggak melekat atau kita itu lahir jadi manusia atau dewa atau gimana, Pak? Ya, Ted. Jadi kalau kita nggak melekat, nggak pernah merasakan pengalaman itu kan Ted, udah 4 menit, Ted. Ya. Udah 4 menit, 5 menit nih udah nih. Iya. Ted, kalau saya sarankan kamu ikut kelas Abhidhamma aja gimana? Ya, biar kamu nggak bingung-bingung terus. Ya, di DBS kayaknya lagi mau dibuka tuh kelas Abhidhamma tuh, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara baru mau dibuka kayaknya ya kalau nggak salah gitu, atau mungkin Abhidhamma Exam yang dari Myanmar. Karena dari sana kamu nanti akan lebih cepat sih memahami kehidupan itu hanya dengan 5 bab. Berarti 5 bab itu berapa semester? Hah? 1 semester berapa bab? 1 semester 3 bab. Hah? Masa 1 tahun 3 bab kali? 1 tahun 3 bab ya. Jadi 2 tahun kamu akan paham pertanyaan ini udah nggak akan diulang lagi gitu. Gimana, Dad? Mau nggak? Iya, Karena Abhidhamma itu akan membongkar kekusutan kamu itu gitu. Ya. Coba daftar ya, Dad. Udah. Kamu kan udah bertanya dari 5 tahun. Nggak, ini demi manfaat kok, Dad. Karena Abhidhamma itu yang gini-gini akan terurai dengan Abhidhamma, Dad. Kamu akan paham lagi secara utuh dengan hanya sampai 5 bab aja, Dad. Kan semuanya kan 9 bab itu. Udah kamu saya diskon 4 lah. Oke? Ya. Ya, ntar coba saya. Atau baca buku karma yang saya tulis itu, buku karma, pusaran kelahiran dan kematian tanpa akhir. Kamu baca ya? Oke. Ya, udah pernah baca sih, Pak. Udah pernah baca. Berarti ikut kelas Abhidhamma, Ted, biar dapat ini, Ted. Biar tercerahkan, ya. Oke? Ya, cuman maksud saya gini, Bante, kenapa alam manusia itu harus ada gitu? Nah ya, udah baca Abhidhamma dulu, ya. Oke. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Sayadaw, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.18. Apakah sesi tanya jawab diakhiri atau masih bisa 1 pertanyaan lagi? Sadu. Baik, Kalyanamita. Silakan kepada ibu yang di Sukiontu, Bante. Bapak yang berbaju kuning. Ya, Sukiontu, Bante. Silakan menyebutkan nama dan domisili. Terima kasih. Saya Agus dari Jakarta, Bante. Terkait Owada Bante yang kemarin yang doa membawa berkah bagian 1 ya, Bante. Saya masih kurang paham tentang 6 faktor untuk melakukan kualitas dana kama baik, Bante, khususnya yang 3 terakhir gitu loh, Bante. Saya udah cari di video Bante dimanapun kayaknya nggak disinggung ya, Bante. Yang apa, Gus? 6 faktor untuk menentukan kualitas dana untuk jadi baik gitu loh, Bante. Dana baik gitu, Bante. Sudah disampaikan. Ya, mungkin saya yang kurang paham kali ya, Bante, bisa dijelaskan khususnya yang 3 terakhir itu, Bante. Iya, 6 faktor kualitas dana yang baik adalah 3 faktor dari donatur, dari pemberi kan. Sebelum memberi itu hatinya senang, bersukacita. Ketika memberi juga seperti itu, gitu ya. Jadi kemudian sesudah memberi juga merenungkannya, begitu. 3 faktor sisanya adalah dari si penerima. Jadi yang menerima dana dari Agus, ya. 3 faktor dari penerima itu adalah mereka yang sudah terbebas dari loba, keserakahan,
atau mereka yang sedang berjuang untuk membebaskan dirinya dari loba, ya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang sudah terbebas dari dosa, kebencian, atau mereka yang sedang berjuang untuk membebaskannya, dan mereka yang sudah terbebas dari moha atau delusi, atau mereka yang sedang berjuang untuk membebaskannya, begitu. Jadi 3 faktor dari pemberi, 3 faktor dari penerima. Jadi calangga samanagata dana yang dilengkapi dengan 6 faktor ini itu menghasilkan buah yang tidak terukur, ya. Seperti misalkan untuk mengukur air samudra itu berapa banyak, itu kan susah kan. Jadi kalau Agus berdana dengan memiliki 6 faktor tersebut, maka dananya Agus akan berbuah yang buahnya itu nggak bisa diukur gedenya gitu. Dan berapa banyaknya juga tidak bisa diukur. Mungkin saya tekankan satu poin ini, jangan berpikir bahwa ketika Anda melakukan 1 kali dana maka buahnya hanya 1, tidak loh. Enggak loh. Kalau Anda melakukan 1 dana itu tinggal Anda hitung saja ketika Anda berdana Anda butuh berapa menit. Ya, kalau Anda berdananya 1 jentikan jari saja, benih karma baik yang tertanamnya 600 miliar. 1 jentik jari. Padahal kalau Anda berdana kan nggak 1 jentik jari, katakanlah 5 menit. Nah 5 menit Anda kalikan saja berapa banyaknya. Jadi 1 kali berdana itu buahnya bisa bertriliun-triliun, dan itulah mengapa kalau itu semua berbuah lalu samsara ini berakhirnya kapan? Ya. Tapi itulah itu dari sisi baik, karena dari sisi buruk kalau Anda melakukan kejahatan juga sama. 1 jentikan jari Anda melakukan kejahatan, 600 miliar karma buruk Anda tertanam gitu. Ya, jadi gitu. Dana yang dilengkapi dengan 6 faktor itu buahnya tidak terukur gitu. Gitu ya Agus ya. Sadu. Sekali lagi Anumodami Sayadaw atas penjelasannya. Dan telah membabarkan tentang Brahmajala Sutta dan komentarnya bagian ke-6 sila minor. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini 1 Maret 2026 pukul 10.50 WIB hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 13 WIB. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah. Sebagai bentuk apresiasi, bagi para peserta yang berhasil mendonorkan darah akan mendapatkan paket sembako dibagikan khusus untuk para pendonor pada bulan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. DBS membuka kesempatan bagi Kalyanamita untuk bergabung dalam tim Weawaca. Weawaca atau pelayanan umat merupakan 1 dari 10 landasan kebajikan atau dasa punya kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, silakan mendaftarkan diri Anda dengan cara memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha SMB Damanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru untuk kelas perdana 8 Maret 2026 minggu depan. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas Rahula, usia Batita, kelas Sada, usia PG hingga TK, kelas Wirya, usia SD kelas 1 hingga 3, kelas Sati, usia SD kelas 4 hingga 6, kelas Samadi, usia SMP kelas 1 hingga 2, kelas Panya, usia SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1, dan kelas Damagawesi, usia SMA kelas 2 hingga 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter,
kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, dan lingkungan belajar yang menyenangkan. SMB Damanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya 0812 1999 2011. Selanjutnya, kami sampaikan laporan bahwa dana paket permata yang dihimpun tiap perayaan Waisak ataupun Katina telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi Biku Sangga dan Pabacita. Untuk itu kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan Kalyanamita semua sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan Biku Sangga serta Pabacita dapat dijalankan dengan baik. Penyaluran dana paket permata tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, DBS menyampaikan anumodana atas kebajikan dana paket permata yang dihimpun dari umat DBS pada perayaan Waisak dan Katina yang lalu. Melalui dana paket permata ini, sejumlah Biku Sangga serta Pabacita telah menjalankan medical check-up serta berbagai tindak lanjut medis yang diperlukan, sehingga kondisi kesehatan menjadi berangsur pulih dan membaik. Ungkapan terima kasih dan atas dana paket permata dari Biku Sangga dan Pabacita tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku seri Jataka, Sepasang Angsa dan Kura-Kura yang Bawel. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer BCA 6275 19 18 atas nama Yayasan Damawihari, kode transfer 83 dan batas akhir dana 15 Maret 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Pandita Waga, kelompok stanza tentang orang-orang bijaksana, bagian pertama. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer, kode transfer 33 dengan batas akhir dana 29 Maret 2026. Melanjutkan volume sebelumnya,
DBS juga akan menerbitkan buku Oada Kata, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat, volume keempat. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 19 dengan batas akhir dana 5 April 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Persahabatan Antelop, Kura-kura, dan Burung Pelatik. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 43 dengan batas akhir dana 5 April 2026. Melanjutkan volume sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Buddha Wangsa, Garis Silsilah Para Buddha, pembahasan mengenai aspirasi Sumedha, Sumedha Patana Kata. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 29 dengan batas akhir dana 19 April 2026. Kabar gembira bagi pembelajar Abhidhamma. DBS akan menerbitkan buku Abhidhamma Tak Wibawinitika atau kitab subkomentar Abhidhamma Tak Sanggaha. Cita Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab kesadaran. Cetasika Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab konkomitan mental. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak 31 Mei mendatang. Dukungan dana kedua buku ini dengan cara transfer kode transfer 39 untuk buku pertama dan kode transfer 49 untuk buku kedua, dan batas akhir dana tanggal 3 Mei 2026. Telah terbit buku Jalan Kuno Buddha karya Biku Piyadasi Tera, buku cerita bergambar Asiwisopama Sutta, perumpamaan tentang ular, dan buku seri Dhammapada Balawaga, kelompok stanza tentang orang-orang yang bebal, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS, atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, dapat menghubungi tim propagasi 0811 9706 388. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan memindai kris yang tampil di layar saat ini, atau menggunakan kartu kris yang dibagikan tim Wewacha, atau melalui kantong dana yang akan diedarkan, atau bisa dengan cara transfer rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari 6275 19 19 18 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan dengan penuh sukacita, mari kita menghadirkan sada, keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pada kama dan buahnya. Baik sebelum, saat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalyanamita sekalian. Selanjutnya kami mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali. Kepada Sayadaw Keminda kami persilakan. Baik, ikuti saya. Idang me punya, Idang me punya, asawa kaya, asawa kaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punya, idang me punya, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya baga, mama punya baga, sabak satahana, sabah sataha, bajemi, bajemi, te sabe, me sama, punya baga, labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini, saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Semoga mereka semua, semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan, mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Yang sama dengan saya. Sadu. Sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma hari ini. Jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalyanamita, karena Sayadaw akan meninggalkan ruang Dhammasala, mari kita berdiri sambil berucap. Anumodami Sayadaw atas damai di sana dan bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Anumodana Sayadaw. Anumodana sehat selalu. Anumodana Bante. Semoga Bante dalam keadaan kesehatan dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Bante dalam keadaan sehat selalu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Kim Popi mewakili segenap tim Wewacha DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS hari ini. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS berlangsung. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu.